sahabat family. Pagi ini renungan saya judulnya pizza. Lucu ya judulnya pizza. Ya, karena Roh Kudus yang memberikan itu kepada saya. Jadi waktu itu tanpa sengaja kami sekeluarga sedang berbincang-bincang dan kami sedang membahas pizza. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus bilang seperti ini, ini seperti kehidupan rohani kita semua loh. Saat itu saya kaget, kok bisa? Roh Kudus bilang lagi, lihat Pizza Hut, begitu terdampaknya dan sempat terpuruk karena COVID-19. Tapi lihat bagaimana mereka berjuang. Mereka mulai lagi segala sesuatunya dari nol. Sama seperti ketika mereka waktu memperkenalkan Pizza Hut masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat waktu itu, hampir di setiap daerah, karyawan-karyawannya mulai turun di jalanan untuk menawarkan produk-produk mereka. Walau ada beberapa gerai mereka yang harus tutup karena pandemi, tapi kalau sampai saat ini kita lihat, Pizza Hut itu masih bisa bertahan dan berjuang. Dan bukti hasil perjuangan mereka adalah yang kita lihat, gerai-gerai mereka masih ada. Beberapa gerai mereka sampai saat ini masih ada. Bahkan mereka membuat terobosan baru. Yang seperti kita ketahui saat ini adalah mereka membuat pizza yang berukuran panjang, yang mereka bilang limousine. Dan itu laku banget gitu kan, laku sangat gitu kan. Nah, Roh Kudus mengingatkan ini dengan iman kita. Bagaimana iman kita saat ini? Apakah iman kita masih bertahan? Atau iman kita sudah sedang berguguran? Atau bahkan sudah mati? Di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apakah iman saudara sedang bertahan? Ataukah iman saudara sedang mulai mati? Kalau masih bertahan, puji Tuhan, tetap pertahankan. Jika mulai berguguran, ayo mulai benahi. Mungkin saat-saat ini saudara sedang mengalami banyak ujian dalam hidup. Terkadang Tuhan memang mengizinkan ujian tersebut karena Tuhan mau kita naik level. Tuhan percaya kita bisa. Tuhan percaya kita mampu untuk melewati semuanya itu. Jangan kita melihat orang-orang di sekitaran kita aja. Kita melihat si A, wah dia sukses ya. Kita melihat si B, wah dia enak ya hidupnya. Kita melihat si C, wah barang-barang yang dipakai semuanya branded ya. Kita lihat si D, wah dia mau kemana-mana banyak duit ya. Ingat, karena saudara tidak melihat sampai ke dalam dapur hidup mereka. Apakah mungkin gini, mereka berhasil dan sukses, tapi kan kita nggak tahu mereka sedang mengalami apa. Apakah sebenarnya yang kita lihat itu hanya kamuflase di luarnya aja? Kita kan nggak tahu apakah sebenarnya mereka sedang ribut di dalam rumah tangga mereka. Apakah orang tua mereka akur? Apakah mereka sebenarnya ada sakit di dalam hidup mereka, di dalam tubuh mereka? Kita kan nggak tahu. Yang kita lihat hanya di luar mereka. Yang kita nilai hanya covernya mereka. Wah enak banget ya, dia jalan-jalan terus. Wah enak banget ya, dia pakai barang-barang mahal. Wah dia kalau mau makan apa aja enak ya, bisa gitu kan. Tapi kita harus lihat sampai ke dalam. Kita makanya kalau mau lihat seseorang jangan melihat keenakan mereka aja. Kalau kita kenal orang tersebut, kita dekat, kita lihat sebenarnya dia sedang alami apa sih. Sebenarnya dia lagi ada musibah mungkin, cuma dia nggak mau cerita. Nah, dengan kesusahan-kesusahan itu ada orang yang memang dia nggak mau cerita, ada orang yang nggak mau dibuka. Biarin aja, buat apa orang tahu kesusahan saya? Cukup orang tahu saya bahagia. Cukup orang tahu saya bisa kesana sini.
Nah, Roh Kudus bilang, sama dengan karyawan-karyawan Pizza Hut yang kita lihat. Mereka selalu tersenyum ya di pinggir jalan, ya kan, menawarkan produk-produk mereka gitu kan. Mereka kepanasan, mereka kadang-kadang kehujanan harus berteduh, mereka lapar, mereka haus. Tapi untuk berjuang supaya perusahaan di mana mereka bekerja itu dapat bertahan, supaya dia juga bertahan, supaya mereka nggak dipecat, ya mereka harus survive kan sama-sama. Nah, harusnya sama dengan kita. Walau otak kita panas dengan berbagai macam cobaan, ayo coba kita senyumin aja cobaannya. Asal kita hidup benar di jalan Tuhan dan melekat dengan Tuhan, saya jamin 100%. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti buka pintu-pintu yang lain. Ketika kita di satu ruangan, sepertinya kita banyak pintu satu sepertinya terbuka, tapi kita samperin, pintu itu ketutup. Tapi Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lain. Ingat, Dia itu pemilik langit dan bumi. Dia itu pemilik hidup kita. Kalau Dia tutup satu pintu, Dia bisa buka pintu yang lain. Dia bisa datengin berkat dari segala penjuru arah, karena Dia yang punya berkat itu. Berkat itu bukan cuma uang, saudara, tapi berkat itu adalah kesehatan kita. Itu yang paling penting sih. Kalau kita udah sehat, maka kita bisa cari uang, ya kan? Kita bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita udah sakit, otak kita udah kemana-mana deh, ya kan? Kita udah gak fokus sama Tuhan. Nah, jangan buka celah iri hati dalam hidup kita. Karena dengan celah tersebut, maka dosa-dosa yang lain dengan senang hati akan masuk ke dalam hati kita. Mulai mengotori hati kita dan pikiran kita. Kita jadi mulai gak fokus sama Tuhan. Kita mulai melihat bahwa masalah saya lebih besar, bahwa saya nggak punya Tuhan. Kok saya udah ikut Tuhan, Tuhan nggak nolong saya ya. Kok saya udah berbuat baik, kok Tuhan nggak nolong saya ya. Tuhan, saya udah kerja setengah mati, kok sepertinya pintunya tertutup aja ya. Koreksi juga diri saudara, ada apa? Mengapa Tuhan bisa lah? Tuhan itu sumber maha kasih setahu saya. Dia itu nggak akan menghukum saudara. Buat apa kalau Dia mau menghukum? Dia datang ke dunia ini menggantikan dosa saudara dan saya dengan diri Dia, ya kan? Nah, jangan juga kita maunya diperhatikan sama orang lain. Kita minta orang lain doain kita terus. Sedangkan kita nggak pernah tuh perhatiin orang lain. Kita bahkan nggak pernah ngedoain orang lain. Pernahkah saudara mendoakan gembala saudara? Pernahkah saudara mendoakan mungkin orang tua saudara? Pernahkah saudara mendoakan orang di sekitar saudara? Jadi bukan hanya melulu diri Anda sendiri, ya kan? Jadi, wah, saya lagi susah, orang lain harusnya perhatiin saya dong. Saya lagi kesulitan nih, orang kok nggak pedulin saya ya? Kan saudara nggak tahu orang yang di sekitar Anda atau mungkin di depan Anda juga lagi punya masalah. Mungkin Anda punya satu masalah. Nah, orang yang di depan Anda mungkin punya 10 masalah. Cuma orang yang di depan Anda itu lebih pintar melekatkan dirinya dengan Tuhan. Bagaimana dia bersekutu dengan Tuhannya. Nah, makanya kesusahan dia itu tidak terlihat. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak melekat dengan Tuhan, maka yang terlihat muka murung, yang terlihat suram, yang terlihat kesusahan aja. Mari saudara, kita buka mata kita, pandanglah sejauh mata kita bisa memandang. Bahwa masih banyak orang yang jauh lebih susah dari diri kita, yang jauh lebih menderita dari hidup kita. Jadilah berkat untuk orang lain dan bukan meminta berkat dari orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berdaulat di atas hidup kami. Engkau bahkan rela mati untuk kami, untuk hidup kami. Tuhan, kami tahu hidup ini semakin sulit. Ajar kami Tuhan memandang Engkau, bukan memandang orang-orang di sekitar kami. Bukan memandang kekayaan-kekayaan orang di sekitar kami. Bukan memperhitungkan kekayaan dan kesuksesan orang. Tapi ajar kami Tuhan menghitung berapa banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Baik kesehatan yang Kau berikan kepada kami.
tanpa kurang Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, bahwa kami harusnya tetap mengandalkan Engkau, bahwa kami harusnya terus melekat kepada Engkau. Tuhan Yesus, ampuni setiap hati kami yang keras. Ampuni Tuhan segala keegoisan kami, kalau kami selalu mau mengandalkan orang lain. Ampuni kami Tuhan ketika kami dijatuhi bertubi-tubi masalah, kami tidak melihat Engkau. Hari ini, pagi ini, kami percaya kuasa-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami mau mengizinkan kuasa-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bertahan dan buat terobosan di hidup kita. Tuhan berkati.